warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah adalah suatu teknik pembelajaran yang menempatkan siswa menjadi subjek aktif melalui tahapan ilmiah sehingga mampu mengkonstruk pengetahuan baru atau memadukan dengan pengetahuan sebelumnya. Pendekatan saintifik atau pendekatan ilmiah terbukti lebih efektif dalam pembelajaran dibandingkan dengan pembelajaran tradisional. Kemudian karakteristik dari pendekatan saintifik. Menurut Hosnan pada tahun 2014, karakteristik atau ciri-ciri pendekatan saintifik diantaranya yaitu 1. Berpusat kepada siswa. 2. Melibatkan keterampilan proses sains dalam konstruksi konsep, hukum, atau prinsip. 3. Melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dan merangsang perkembangan intelektual, khususnya keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Kemudian dapat mengembangkan karakter siswa. Kemudian tujuan dari pendekatan saintifik yang pertama yaitu untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa, untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. Kemudian terciptanya kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Kemudian untuk melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Kemudian untuk mengembangkan karakter siswa. Prinsip dari pendekatan saintifik yaitu 1. Pembelajaran berpusat pada siswa. 2. Pembelajaran membentuk student self-concept. 3. Pembelajaran terhindar dari verbalisme. Kemudian pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep hukum dan prinsip. Kemudian pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Kemudian pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Kemudian adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi siswa dalam struktur kognitifnya. Langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama yaitu ada mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mencoba, yang keempat mengolah data atau informasi yang dilanjutkan dengan menganalisis, menalar, kemudian menyimpulkan atau menyajikan data atau informasi, kemudian menciptakan dan membentuk jaringan. Yang pertama yaitu ada mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran. Metode mengamati sangat bermanfaat bagi pemenuhan rasa ingin tahu siswa, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Dengan metode observasi, siswa menemukan fakta bahwa ada hubungan antara objek yang dianalisis dengan materi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian langkah yang kedua yaitu menanya. Pada kurikulum 2013, kegiatan menanya diharapkan muncul bagi siswa. Kegiatan belajar menanya dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati. Yang ketiga yaitu mengumpulkan informasi. Kegiatan mengumpulkan informasi adalah tindak lanjut dari bertanya. Kegiatan ini dilakukan dengan menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Siswa bisa membaca berbagai sumber, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Kemudian yang keempat yaitu mengasosiasikan atau mengolah informasi. Dalam kegiatan mengasosiasi atau mengolah informasi, ada kegiatan menalar dalam kerangka proses pembelajaran dengan pendekatan ilmiah yang dianut dalam kurikulum 2013 untuk menggambarkan bahwa guru dan peserta didik merupakan pelaku yang aktif. Penalaran adalah proses berpikir yang logis dan sistematis atas fakta empiris yang bisa diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Kemudian mengkomunikasikan. Pada pendekatan saintifik,
Guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengkomunikasikan apa yang sudah dipelajari. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan, dan menemukan pola. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari pendekatan saintifik. Kelebihan dari pendekatan saintifik yaitu 1. Membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Kemudian pengetahuan yang diperoleh melalui metode ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Kemudian menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Kemudian menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akalnya dan motivasi sendiri. Kemudian membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Kemudian berpusat pada siswa dan guru berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasannya. Kemudian mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. Kemudian mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. Kemudian memberikan keputusan yang bersifat intrinsik. Kemudian situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. Kemudian dampak negatif dari pendekatan saintifik yaitu 1. Menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan berpikir untuk belajar. Kemudian tidak efisien untuk mengajar dengan jumlah siswa yang terlalu banyak. Kemudian harapan yang terkandung dalam model pendekatan ini bisa buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang sudah terbiasa dengan cara belajar yang lama. Kemudian, pengajaran discovery lebih cocok untuk pengembangan pemahaman, sedangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Kemudian, tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan. Demikianlah pendekatan saintifik yang telah saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.